Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvani. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai basic Cisco. Di sini ada remote Cisco Real Device, ada switch atau router, ada PC atau laptop, ada kabel konsol dan juga ada port konsol. Kita langsung ke konsol kabel. Dari port konsol RJ45 ke port konsol switch atau router. Setelah itu ke PC atau laptop. Di sini juga ada kabel AC power konektor untuk powernya supaya nyala. Dan ada putih, yaitu aplikasi remote Cisco yang bisa digunakan. Jadi nanti kita pakai putih. Selanjutnya kita bahas basic configuration. Sebelumnya kalian harus ketahui dulu ada beberapa mode switch atau router. Pertama ada user access mode, tanda promptnya switch. Nanti kita akan bahas switch perintah dasar yang memang tidak bisa dikonfigurasi. Jadi setelah kita sudah di user access mode, lalu kita masuk lagi ke enable. Enable itu adalah privilege access mode. Untuk tanda promptnya switch dengan tanda pagar. Perintah penting seperti show running config masuk dari user mode dengan enable. Jadi ketika kita masuk ke user access mode, masukkan komen enable, dia akan masuk ke privilege access mode. Setelah itu kita bisa lihat status-status koneksi, tapi masih belum bisa konfigurasi. Konfigurasinya kita akan lakukan di global configuration mode. Setelah kita masuk ke enable, conft atau konfigurasi terminal, baru kita bisa konfigurasi secara global. Dan inilah tempat untuk mengkonfigurasi global secara umum. Setelah itu ada sub-configuration mode. Misalnya setelah kita masuk ke suatu command interface ataupun command line, nanti akan muncul teks seperti ini. Jika switch config if berarti kita sudah ada di sub-configuration. Untuk masuk ke dalam interface dan ada juga switch config line, yaitu untuk konfigurasi line untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi pastikan setiap perusahaan atau ketika kita ingin konfigurasi line atau mengatur akses siapa saja yang bisa akses jaringan kita, itu fungsi dari konfigurasi config line. Kalau config if ini untuk mengkonfigurasi interface yang nanti akan kita fungsikan menentukan pilihan berapa. Selanjutnya ada basic config. Ada konfigurasi name, host atau hostname. Hostname itu hanya untuk menamai saja. Misalnya di sini nama switch SW1. Jadi di dalam dunia jaringan ketika kita banyak sekali switch, kita gunakan konfigurasi hostname supaya kita tidak bingung konfigurasi di switch berapa atau switch mana. Selanjutnya konfigurasi password enable. Seperti kita gunakan password kayak enable secret supaya tidak sembarangan orang yang masuk ke jaringan dan passwordnya juga bebas. Selanjutnya ada konfigurasi message of the day atau banner. Misalnya ada orang yang pengen akses jaringan kita, disalah password. Nanti muncul tulisan akses hanya untuk administrator jaringan. Selanjutnya konfigurasi password konsol. Ini adalah password untuk konsolnya. Jadi ketika line konsolnya nanti sebelum dia masuk ke global configuration, dia harus masukkan password. Sebelumnya sama kayak password enable secret dan ada juga password untuk tele atau SSH, yaitu password yang kita masukkan ketika remote sebuah jaringan. Terakhir ada menyimpan konfigurasi. Kita bisa simpan konfigurasi supaya tidak hilang dengan read memory. Jika tidak bisa, kita dapat menggunakan opsi kedua, yaitu copy running config startup config. Selanjutnya ada juga cek konfigurasi. Jika kita ingin mengecek suatu konfigurasi kita apakah sudah masuk atau belum, kita bisa cek status interface atau mengecek suatu interface dengan show IP interface brief untuk mengecek konfigurasi sudah benar atau belum.
Selanjutnya ada cek konfigurasi aktif, yaitu konfigurasi yang kita aktifkan. Selanjutnya ada cek password. Jika kita lupa passwordnya, kita bisa cek melalui show startup config. Terakhir, ada konfigurasi IP address. Kalau konfigurasi interface dan IP address itu hanya ada pada router atau switch layer 3, bisa juga pada switch layer 2. Selanjutnya, basic configuration. Sebelum kita membahas konfigurasi pada Cisco, kita akan belajar dulu dasar-dasar dari konfigurasi. Pertama, ada yang namanya user access mode. Di sini kalian belum bisa konfigurasi, jadi ini hanya tanda pengenalan awal. Biasanya tanda prompt seperti ini hanya perintah dasar. Untuk bisa konfigurasi, kita masuk ke privilege access mode. Tapi di sini juga tidak bisa konfigurasi semuanya. Hanya bisa melihat status-status konfigurasi yang telah kita konfigurasi, seperti show running config. Jadi, masuk dari user mode dengan enable, kalau mau masuk ke mode privilege, tinggal ketik enable. Jika kita ingin membuat VLAN, merouting, switching, kita harus ke global configuration mode. Ini merupakan semua konfigurasi itu biasanya di switch config, yaitu tempat untuk konfigurasi sistem umum. Untuk masukkan tinggal komen konfigurasi terminal. Selanjutnya ada sub configuration mode, biasanya untuk interface. Misalnya kita ingin memberi IP ke FA01 atau interface yang terhubung ke router. Nanti kita bisa masuk melalui config IP, yaitu konfigurasi interface. Ada juga config lain, yaitu untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Selanjutnya ada basic configuration, yaitu ada nama host, konfigurasi password, dan message of the day. Konfigurasi password konsol. Jika kita ingin meremote, biasanya kita menggunakan kabel konsol. Ini adalah password untuk kabel konsolnya. Tapi ini opsional. Ada password untuk PTY, yaitu password untuk meremote menggunakan telnet atau SSH, itu bisa. Selanjutnya menyimpan konfigurasi. Di sini ada cek konfigurasi stage interface, konfigurasi yang aktif dan cek password. Selanjutnya ada konfigurasi interface dan IP address. Untuk konfigurasi IP address hanya bisa pada switch layer 3 dan router. Nggak bisa layer 2 karena layer 2 udah beda lagi fungsinya. Selanjutnya kita implementasikan di Cisco Packet Tracer. Kita menggunakan satu switch dan satu router. Kalian bebas boleh pakai yang mana saja. Lalu hubungkan. Untuk basic konfigurasi seperti hostname, password, dan lainnya itu sama aja di switch dan router. Yang membedakan hanya konfigurasi IP. Jadi di Cisco itu bisa disingkat ataupun tidak, asalkan kita ketikannya lebih dari 3 atau 4 huruf. Kecuali config itu bisa, selain itu nggak bisa. Untuk ke privilege mode, kita ketikkan enable. Untuk di global configuration harus menggunakan 3 atau 4 kata. Jika mau disingkat, contoh kita mau ngasih nama hostname, lalu tab, bisa juga host lalu kita kasih nama. Sebenarnya gimana kalian aja. Selanjutnya konfigurasi password. Yang sering digunakan yaitu enable secret 123. Sebenarnya ini sudah selesai konfigurasi dasarnya. Untuk masukkan konfigurasi IP di router, itu tidak otomatis menyala interface-nya. Jadi harus dimasukkan, mau di virtual atau di real device-nya,
router di Cisco itu tidak bisa hidup secara otomatis. Setelah masuk ke interface-nya, lalu di no shutdown, di sini kita baru bisa memasukkan IP address. Config if itu adalah konfigurasi interface. Selanjutnya masukkan IP address. Ini adalah konfigurasi IP address. Sebenarnya untuk di switch layer 3 sama aja. Kita coba masuk ke layer 3, ke mode command line. Di sini no. Untuk switch layer 3 itu sebenarnya sama aja. Konfigurasi terminal. Kalau di dalam router kita masukkan interface. Tapi kalau di switch, kalau kita ingin masukkan sebuah IP di dalam sebuah VLAN, kita masukkan IP address-nya fungsi multi-layer. Kan kita tinggal masukkan interface VLAN 10. Lalu masukkan IP address-nya. Itu untuk di multi-layer. Jika di router itu beda untuk memasukkan IP kepada setiap VLAN, kita masukkan ke interface FA0/0. Di sini kita harus menambahkan titik 10 atau 20 sesuai angka nomor VLAN yang kita konfigurasi. Kita akan coba. Di sini kita udah buat VLAN 10. Setelah ini baru kita encapsulation dot 1Q10. Karena di dalam layer 3 itu kita harus mengcapsulation datanya terlebih dahulu, yaitu VLAN berapa. Misal encapsulation dot 1Q10. Setelah itu baru kita bisa menambahkan IP address. Kalau untuk menambahkan IP address sama aja. Ini konfigurasi dasar pada router dan switch.